Ya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan. Shalom, shalom. Shalom. Enggak, aku kurang semangat. Shalom. Udah makan soto, udah makan bakso, semangat dong. Shalom. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan ya, di minggu yang baru, bulan baru. Yakin dan percaya berkat tercurah untuk kita semua. Amin. Sebentar kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita mohon perlindungan Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami kembali datang kepadamu Tuhan dengan ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan hidup kami. Kami boleh kembali sama-sama berkumpul di rumah-Mu Tuhan, living dan ministry Tuhan, untuk kami boleh memuji dan menyembah nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami datang dengan berbagai macam pergumulan hidup kami Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, pada saat kami datang tidak akan sama lagi pada saat kami pulang. Kami percaya berkat-berkat tercurah untuk setiap kami yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati mungkin jemaat-jemaat yang masih dalam perjalanan Tuhan, tibakan mereka di tempat ini Tuhan, agar sama-sama boleh beribadah bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kali Tuhan juga mau suci dan kuduskan tempat ini Tuhan, di mana kami mau bersorak-sorai, di mana kami mau menyembah Tuhan, kami mau merasakan kehadiran Tuhan atas turun di setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap meninggikan nama Tuhan, kami siap bersuka cita di dalam Tuhan, yang siap beribadah pada siang hari ini. Boleh sama-sama kita katakan? Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Seberapapun kita yang ada pada siang hari, kita percaya Roh Kudus ada tengah-tengah kita. Amin. Amin. Luar biasa. Ya boleh sama-sama tangan di atas ya. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya.
siapkan hati kita untuk menerima hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun musim hidup dalam hidup kami Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di tengah banyaknya hari-hari yang tidak baik Tuhan, kami mau percaya hari Tuhan selalu baik buat hidup kami Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, topang kami Tuhan. Karena tanpa Engkau Tuhan kami tidak mungkin ada di tengah-tengah pada siang hari ini Tuhan. Kami boleh sama-sama bersekutu Tuhan. Lingkupi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kami percaya pada saat kami mengandalkan Tuhan, pada saat itu juga Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku
Kami mengucap syukur Tuhan di awal bulan ini. Kami letakkan dalam tangan Tuhan setiap langkah kami, setiap hari kami, setiap bulan kami, setiap minggu kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang menerobos bersama kami. Kami percaya Tuhan, setiap terobosan Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami percaya Tuhan, setiap harapan kami kita kami taruh dalam tangan Tuhan. Yang rusak Tuhan perbarui, yang gagal Tuhan jadi berhasil, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami masuk dalam tema baru Tuhan bulan November ini, menemukan hatinya Tuhan. Kami boleh belajar sepanjang November ini Tuhan, setiap minggu sampai minggu kelima ke depan Tuhan. Kami letakkan tangan Tuhan dengan hikmat-Mu, marifat-Mu ada bersama kami. Kami boleh dibentuk di seorang murid yang mau dididik, yang cakap dalam belajar, dan yang seperti maunya Tuhan di depan kami. Sebentar, hamba-Mu, Pastor Jeffrey Abraham, pimpin firman-Mu Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu dengan hikmat-Mu, dengan marifat-Mu. Kami percaya dalam pesan Tuhan yang Kau berikan bagi kami pada hari Tuhan. Kami percaya nama Tuhan bermuliakan, Roh Kudus pimpin kami dalam bahasa yang sangat mudah. Kami boleh pahami dengan maunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, kami undang Pastor Jeffrey Abraham. Oke, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Baru 100 orang kedengarannya. Sekali lagi shalom. 1000 orang ini di sini. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Amin. Baik, kita akan terima kasih Pastor Bimo yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa melayani, menabur firman Tuhan di Living in God Ministry. Amin. Baik, sebagaimana sudah disampaikan oleh Pastor Bimo, pada bulan ini kita akan memasuki tema menemukan hatinya Tuhan. Ya. Dan saya akan membawakan atau memberikan khotbah firman Tuhan berangkat dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-27. Kitab Yehezkiel ayat yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-27. Kita baca di sana bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkanmu dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Katakan amin untuk firman Tuhan. Amin. Nas yang baru saja kita baca bersama-sama itu dilatar belakangi kitab Yehezkiel itu dituliskan pada zaman pembuangan bangsa Israel. Bangsa Israel dibuang kemana? Cengkareng, ke Babel, ya apa? Bangka Belitung, bukan Babel yang sana. Ya, itu terjadi di tahun 593 sebelum Masehi sampai 571. Dan waktu itu bangsa Israel kehilangan tanah airnya. Bayangkan ya, sekarang kita bersyukur punya tanah air tercinta, tanah air Indonesia. Tapi pada waktu itu Tuhan mengizinkan bangsa Israel kehilangan tanah airnya. Yerusalem hancur, Bait Allah dihancurkan pada tahun itu. Bangsa Israel hidup terhina di antara bangsa-bangsa yang katanya bangsa pilihan Allah, tapi waktu itu dia mengalami terhina di antara bangsa-bangsa. Kondisi hidup pada zaman itu kira-kira mereka putus asa karena Allah nggak lagi peduli sama bangsa Indonesia.
Kok bangsa Indonesia, bangsa Israel. Dan Allah membiarkan itu terjadi karena dosa dan pemberontakan bangsa Israel terhadap Allah. Ya, kondisi ini kadang bisa kok kayak mirip-mirip ya sama kehidupan kita, yang dimana mungkin pada titik-titik tertentu kita mengalami kok kayak doa nggak dijawab-jawab, merasa Allah tuh meninggalkan kita, kok Allah nggak berbicara ya kepada saya ya. Ada pergumulan kayaknya lama banget dijawab Tuhan, ada persoalan kayaknya lama banget pertolongan Tuhan turun, ya kan? Ini bisa sebagai cermin juga nih dengan kehidupan kita pada sekarang ini. Oke, nah dosa apa yang sehingga Allah bisa mengizinkan terjadi, membiarkan bangsa Israel dibuang ke Babel? Yaitu slide selanjutnya. Pertama, dosa dan pemberontakannya itu yaitu penyembahan berhala, menyembah dewa-dewa asing. Penyembahan berhala. Pada waktu itu bangsa Israel sempat membangun patung-patung yang menyerupai binatang menurut enak merekanya sendiri gitu loh. Ya, sedangkan bangsa Israel jelas tahu bahwa jangan ada Allah lain di hadapanku. Tetapi mereka tetap menyembah. Membuat sih nggak masalah ya. Tapi parahnya malah menyembah berhala. Mungkin saudara dan saya nggak tahu, mungkin ada berhalanya. Entah itu berhalanya itu apa yang kita kejar, yaitu pelayanan kita mungkin, ya kan? Mungkin pelayanan kita kejar, kita nggak tahu, kita sadari kita sibuk-sibuk pelayanan, kita sibuk-sibuk menyusun program-program pelayanan kita, tetapi kita nggak tahu kita berhalakan apa tujuan kita, yang belum tentu itu tujuannya Tuhan, itu sesuai kehendak Tuhan. Kita juga nggak tahu, mungkin berhalanya kita masing-masing terhadap sosial media kita, yang setiap hari seharusnya kita merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab, tetapi yang kita buka seketika kita bangun tidur, kita buka apa? Sosial media. Siapa yang nge-love status gue ya? Siapa yang nge-like ya? Ya, dan kita juga nggak tahu berhala kita tuh apalagi, pekerjaan kita mungkin, bisnis usaha kita mengejar kesuksesan, keberhasilan, kita mengejar karir kita nggak tahu, sampai kita sadari, kita perhatikan, ini merupakan sebuah pada waktu itu dosa dan pemberontakan bangsa Israel, yang salah satunya adalah penyembahan berhala, menyembah dewa-dewa asing. Dan kita nggak tahu juga, mungkin kita memberhalakan siapa yang ada di hati kita. Hati-hati saudara, hidup di dalam sekarang ini, kesibukan telah menggeser fokus kita kepada Tuhan. Jadi dosa yang selanjutnya bangsa Israel yaitu kekerasan dan ketidakadilan sosial terjadi. Pemimpin menindas orang miskin dan mencuri hak rakyat. Jangan sampai ini terjadi dalam hidup kita. Ketika kita diberikan kepercayaan kepada Tuhan untuk sebagai seorang pemimpin, kita jangan sampai menindas orang. Kita jangan sampai mencuri apa yang bukannya, mengambil apa yang bukan haknya kita. Dosa yang selanjutnya yaitu kemunafikan rohani bangsa Israel. Mereka beribadah secara lahiriah, tetapi hati mereka jauh dari Allah. Tidak mentaati sabat dan hukum Allah. Maka oleh sebab itulah Allah membiarkan bangsa Israel dibuang ke tanah Babel. Kalau hal ini terjadi dalam hidup kita, bisa jadi kita dibuang dari hatinya Tuhan. Kalau hidup kita tidak berubah, Bapak Ibu. Oke, latar belakang dari nas itu
demikian, dan Allah membiarkan itu terjadi karena dosa pemberontakan bangsa Israel. Belajar berangkat dari sini, kita belajar bagaimana supaya kita jangan masuk dalam bisa terjadinya pembuangan Babel terjadi dalam hidup kita, dalam tanda kutip. Ya, kita dibuang dari perhatiannya Allah. Kita dibuang dari hatinya Allah. Jangan sampai, Bapak Ibu. Oleh sebab itulah, Bapak Ibu, kita harus tahu dan mengerti hari ini, bulan ini, tema yang sangat luar biasa bagusnya. Kita harus bisa menemukan hatinya Tuhan. Jangan sampai dosa, pemberontakan kita, kesibukan kita hilang dari hatinya Tuhan, dan kita tidak memiliki hatinya Tuhan. Sedikitnya ada dua cara apabila kita membaca nas Yehezkiel pasal 36 ayat 26 sampai 27 tadi. Ada dua hal yang saya catat langkah menemukan hatinya Tuhan. Yang pertama yaitu Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Di sana dikatakan, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Sekali lagi saya bacakan, kamu akan kuberikan hati yang baru. Yang pertama, langkah yang harus kita lakukan adalah menerima hati yang sudah diberikan dari Allah. Menerima hati yang baru yang diberikan oleh Allah. Kita nggak akan pernah bisa menemukan hati Allah kalau kita tidak menerima hatinya Allah. Bagaimana? Sekarang begini Bapak Ibu, izinkan saya memberikan ilustrasi. Waktu zamannya saya pacaran ya sama istri saya, kalau saya pada waktu itu tentu saja saya yang mengejar dia, nggak mungkin dia mengejar saya ya, wajah pas-pasan begini kan. Saya mengejar dia, saya memberikan hati saya kepada istri saya pada waktu itu. Tetapi kalau istri saya tidak menerima hati saya, bagaimana saya bisa sampai hari ini menjadi seorang suaminya? Amin. Dan saya pun juga tidak akan bisa menemukan hatinya kalau dia tidak berikan hatinya kepada saya. Sampai di sini nangkep? Kalau Allah tidak memberikan hatinya kepada kita, sampai kapanpun kita tidak bisa menemukan hatinya. Tetapi kabar baiknya di dalam Yehezkiel mengatakan, aku akan memberikan hati yang baru kepadamu, yaitu hati Dia, yang menggantikan hati Bapa kepada kita. Hati yang baru. Hati yang lama kita ini adalah sudah rusak, Bapak Ibu. Hati kita adalah hati yang penuh dengan kelicikan. Hati yang penuh dengan iri hati, cemburu, dengki. Gak senang kalau orang lain diberkati. Kok gua gak diberkati ya? Gua udah doa, gua jadi WL, gua udah jadi pemusik. Saya sudah menjadi pendeta padahal. Kenapa? Kok orang lain lebih diberkati, saya tidak? Itulah hati manusia. Tetapi hari ini kabar baik buat kita semua. Allah sudah memberikan hati yang baru buat saudara dan saya. Jadi langkah yang pertama yaitu menerima hati yang baru itu yang diberikan. Tadi saya gambarkan, kalau istri saya tidak menerima, dia tidak akan mendapatkan hati saya. Hari ini dia mendapatkan hati saya. Sehingga dia hari ini, sebagaimana dia ada pada hari ini. Kamu bahagia? Bahagia. Untung aja dia bahagia bawa jawab itu. Ya. Begitulah kita ketika kita menerima hati Allah. Kita menerima hati Allah. Kita akan diberikan hati yang lembut, kata Tuhan. Yang lemah lembut. Oke. Jadi kalau kita sudah menerima, kita akan menemukan ciri orang yang sudah menemukan hati Tuhan. Itu bagaimana?
Caranya adalah kita hanya melihat bagaimana Yesus. Yesus adalah Allah itu sendiri. Dia turun ke dunia, dia memberikan wujudnya, contohnya ini loh Allah tuh seperti ini. Kita bisa lihat hati Yesus. Kita bisa dapatkan sebuah gambaran bahwa bagaimana sih hatinya Allah. Itu semua hanya ada di dalam Yesus. Amin. Yang pertama, bagaimana hatinya Yesus? Yang pertama yaitu hati yang penuh kasih. Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13 ayat 1 di sana dikatakan, sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Kasih Yesus, kasih Allah tidak sampai selesai, sampai kesudahannya. Selama-lamanya dia mengasihi murid-muridnya. Demikian juga buat orang yang sudah menemukan hati Tuhan, dia harus mengasihi sesamanya. Dia harus memiliki kasih yang tanpa syarat. Tanpa syarat, unconditionally. Lanjut, yang kedua, hati Yesus bagaimana sih? Hati Yesus adalah hati yang penuh dengan belas kasihan. Matius 9 ayat 36 dikatakan, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Hati yang penuh dengan belas kasihan. Kalau seorang yang sudah menemukan hati Allah, hatinya Tuhan, dia pasti punya hati yang berbelas kasihan. Ada orang kesakitan, dicuek aja tuh, dicuekin. Ada jemaat yang sakit, dia nggak kunjungin. Nggak usah kunjungin, WhatsApp aja enggak. Habis gue sebel sama dia. Habis dia ngomongnya begitu sih. Hati yang penuh dengan belas kasihan. Kita harus berbelas kasihan ketika kita memiliki menemukan hati Tuhan. Kita ada hati yang penuh belas kasihan. Bapak Ibu, sebelum saya lebih lagi, kita untuk menemukan hati Tuhan, kita harus hanya melalui memiliki hatinya Tuhan. Bagaimana caranya kita menemukan hati Tuhan? Kita harus memiliki hati Tuhan yang seperti ini. Barulah di sana kita akan menemukan hatinya Tuhan buat hidup saudara dan saya. Amin. Yang ketiga, hati Yesus bagaimana? Yang ketiga yaitu hati yang rendah hati. Matius 11 ayat 29 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Lihat, hati yang rendah hati. Orang yang sudah menemukan hatinya Tuhan, orang itu akan rendah hati. Saudara pasti harus rendah hati. Amin. Amin. Di sana dikatakan orang yang rendah hati akan mendapat ketenangan, hidupnya tenang. Sama-sama kita katakan hidupnya tenang. Hidupnya tenang. Rendah hati lah. Kalau kita mau tenang, gak stres menghadapi kesulitan hidup zaman sekarang, tetap rendah hati. Ya kan? Ada kata orang bilang, udah miskin sombong lagi. Jangan sombong, jangan tinggi hati, tetap rendah hati. Haleluya. Amin. Amin. Ya, rendah hati maka kita akan tenang, mendapatkan ketenangan. Mau ada hepeng, nggak ada hepeng, hatinya tetap tenang. Amin. Di situ apa yang penting? Intinya dalam hidup adalah tenang. Dapatkan tenang, kedamaian, damai sejahtera, damai sukacita. Tetaplah rendah hati. Selanjutnya,
Bagaimana hati Yesus itu? Hati Yesus adalah yang keempat, hati yang taat. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, perhatikan, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Taat, setia, ya. Hati yang taat, hati yang setia. Ketika orang yang sudah menemukan hati Tuhan akan ada hati, memiliki hati yang taat dan setia. Oleh sebab itu, yang pertama tadi, bagaimana langkah pertama untuk mendapatkan, untuk menemukan hatinya Tuhan, kita harus menerima hati yang baru dari Allah. Amin. Yang kedua, langkah yang kedua yaitu kita harus menerima roh Allah untuk bisa menemukan hatinya Tuhan. Terima roh Allah. Ayat yang kedua 7, di sana dikatakan, Yehezkiel 36 ayat 27, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Yang kedua, kita harus hidup, kita harus menerima roh Allah itu sendiri. Ya, bagaimana kita bisa memiliki, bisa menemukan hatinya Allah sedangkan kita tidak mau menerima Roh Kudus itu sendiri. Karena Allah adalah roh bentuknya. Kalau kita mau menemukan hati Allah, kita harus menerima roh itu sendiri, roh Allah. Ciri-ciri seorang yang hidup di dalam roh. Yang pertama, hidupnya dipimpin oleh roh. Roma 8 ayat 14 dikatakan semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ya, kadang kalau hidup dipimpin oleh roh begini, Bapak Ibu. Kadang saya sama istri ya. Ini masalah parkir mobil ya. Masalah parkir mobil biasa. Kalau istri saya praktisnya itu lebih dekat parkirnya ke dalam pintu masuk. Nah, ke dalam pintu masuk. Terus kalau dekat pintu masuk itu kalau ada parkir, kalau bisa dalam yang dekat-dekat. Nah, udah di sana ada kok Pak, di sana ada kok Pak. Nah, ya kan? Saya suka berargumentasi nih sama istri kan. Sana ada tuh, pas nggak ada, tuh kan nggak ada, muter lagi deh, ya kan? Nah, ini ibarat kata saya menggambarkan komunikasi saya ini dengan istri ini kadang tuh sebuah gambaran antara hidup kita dipimpin oleh roh atau enggak. Nah, lihat. Nah, kita tuh kadang gini, kadang ada suara hati yang dari Allah, dari Roh Kudus dalam hidup kita. Kita kan udah dikasih tahu, tapi kita masih aja ngeyel. Kita ngeyel dengan apa? Dengan kepenasaran kita. Nggak mungkin. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya yakin karena memiliki iman, maju aja terus. Ya kan? Tapi padahal Roh Kudus sudah mengatakan kepada hati kita, jangan lewat situ. Tetap aja kita lewat situ. Ayo. Jadi ciri orang yang hidup oleh roh adalah hidupnya dipimpin oleh roh. Amin. Amin. Ya. Bagaimana caranya? Itu caranya perlu waktu. Munculkan, hidupkan kehidupan doa kita. Ya, Pastor Bimo pasti hidupnya ini dipimpin oleh roh. Karena apa? Saya percaya yakin. Kalau tidak sampai hari ini, dia ada sebagaimana hari ini. Pastor Bimo sudah dipimpin oleh roh sampai hari ini. Saya bersama Pastor Bimo sudah kenal lama ya, cukup lama Pastor ya. Meskipun
tidak nongkrong bareng, tidak jarang bertemu bareng, tetapi kita sangat lama 2010 ke bawah sudah kita berteman, kita sudah kenal, sudah berteman. Saya ingat saat-saat mesra pada waktu kita bakti sosial di Jogja, gempa Bantul. Pada waktu itu kita sama-sama di Jogja, ya, sering banget kita pas ketemu, ya, luar biasa. Dan saya tahu, saya melihat Pastor Bimo ini, hidupnya ini yang mengikuti apa Roh Kudus katakan. Oke, kembali lagi ke laptop. Ya. Hidupnya dipimpin oleh Roh, jadi jangan beradu argumentasi sama Roh Kudus. Sama istri sih nggak apa-apa lah ya, sekali-sekali ya. Itu namanya ada komunikasi ya Bapak ya. Kalau diem-diem aja, ini berdua suami istri diem-diem curiga malahan. Ya kan? Ini lagi ngambek apa enggak nih? Lanjut, ciri yang kedua, ya, ciri seorang yang hidup di dalam Roh, yaitu hidupnya berbuah Roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Berbuah, kalau pohon berbuah, apakah pohon itu bisa dirasakan apakah buah itu bisa dirasakan sama pohon itu sendiri? Bapak Ibu, sebuah pohon, ya, buahnya apakah bisa dirasakan oleh pohon itu sendiri? Nggak bisa kan? Yang bisa merasakan buah pohon itu adalah orang lain. Yes. Jadi buah kita nggak bisa bilang kalau kita ini, saya sudah berbuah pastor, hidup saya sudah berbuah. Nggak bisa, karena apa? Buahmu rasanya apa? Kita nggak bisa bilang kalau kita buah saya manis. Nggak bisa bilang pada diri kita sendiri, buah saya itu manis. Hanya orang lain yang dapat merasakan buah kita. Betul? Hanya orang lain saja yang dapat merasakan buah. Saya juga nggak bisa bilang buah saya manis. Hanya istri saya saja yang merasakan manis apa pahit atau sepet. Oleh sebab itu, hari ini orang yang hidup di dalam Roh harus berbuah. Berbuah Roh. 9 hal tadi ini, 9 bentuk ini, 9 unsur ini. Buah Roh ialah ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ya, jangan sampai ada kehadiran kita dalam lingkungan kita, dalam pergaulan kita, dalam keluarga kita. Nggak ada sukacita kan, ada nih orang. Nggak ada damai sejahtera. Selalu ngegibahin orang dan sebagainya. Udah gitu kalau ada orang yang bersalah sama dia, nggak ada kemurahan hatinya. Jadi harus ada kemurahan, kebaikan dan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Lanjut, yang ketiga, ciri seorang yang hidup oleh Roh yaitu hidupnya menyalibkan keinginan dagingnya. Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Hari-hari ini keinginan daging kita terus dimunculkan. Terus sistem dunia ini sedang menumbuhkan keinginan daging kita. Contohnya apa? Shopee. Lagi ibadah begini bisa Shopee. Tiba-tiba ada Tokopedia. Tiba-tiba ada notif beli. Banyak diskon, banyak promo.
Yang tadinya kita nggak butuh jadi beli. Betul? Banyak tempat makan murah. Promo, ini biasanya satu orang 500.000. Ini beli buy one get one. Wah, yang tadinya nggak lapar jadi lapar. Yang tadinya kita makan cukup hanya sepiring, kita jadi mumpung promo nih. Sedang hari-hari terakhir ini, perhatikan Bapak Ibu, kita harus menyalipkan keinginan kita, menyalipkan keinginan daging kita. Ini saya kasih contoh hanya hal-hal yang contoh yang mudah, sampel yang mudah, yang sederhana, dan masih banyak contoh-contoh sehingga kita tidak menyalipkan keinginan daging kita. Pekerjaan bagian hitungan pajak udah diskondisikan saja, pajaknya sekian-sekian. Markup harga, korupsi. Wah, kemarin berita hasil penangkapan Presiden Prabowo berapa triliun, luar biasa. Ya, kita harus menyalipkan keinginan daging kita. Ya, keinginan daging kita apalagi banyak nge-like, banyak di-like, banyak di-love. Orang-orang di luar sana sampai-sampai membuat sebuah postingan yang out of the box sampai mati. Mau bunuh diri di live-in hanya untuk mendapatkan like. Hidupnya menyalipkan keinginan dagingnya. Bapak Ibu, kalau kita tidak memiliki ciri ini, yang ketiga ini, ayo, kita akan binasa. Karena dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Baik, sebagai penutup, untuk menemukan hatinya Tuhan, ya, maka ada dua langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, menerima hati yang baru yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, menerima roh Allah. Terus Pak Pendeta main tutup aja. Kau udah menemukan hatinya Tuhan, terus gimana? Mau apa? Next, ayat selanjutnya. Ini jawabannya, Yehezkiel 36 ayat 27. Aku, kalau kita menemukan hatinya Tuhan, ya, yang melakukan dua cara tadi, aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Hidup sesuai berada di dalam ketetapannya Tuhan itu luar biasa. Kata ketetapannya itu, wow. Kalau kita sudah ditetapkan tidak binasa, itu sudah ketetapan. Tidak ada yang bisa merubahnya. Kalau kita hidupnya ditetapkan oleh Tuhan, sudah diberkati, tidak ada yang bisa merubah hidup kita tidak diberkati, menjadi tidak diberkati, menjadi susah, melarat, menderita. Kalau Tuhan sudah menetapkan kita hidupnya menjadi berkat, wow. Kalau hidup menjadi berkat berarti kalau kita hidup sudah menjadi berkat berarti kita itu sudah diberkati. Barulah berkatnya menjadi berkat buat orang lain. Ya, berkat itu tidak selamanya mengenai fulus, hepeng, doi, uang. Berkat itu berbicara tentang damai sejahtera, shalomnya Tuhan. Kata shalom, kalau saudara punya waktu, selidiki kata shalom itu luar biasa, dalam dan luas.
melebihi harta kekayaan. Amin. Apabila kita menemukan menemukan hatinya Tuhan, melakukan 2 langkah tadi, kita akan dibuat oleh Allah hidup menurut segala ketetapanku, kata Tuhan. Dan kita dimampukan melakukan segala peraturan-peraturan Tuhan. Ingat, kuk yang kupasang itu enak, ringan. Jadi selama ini kalau kita mengatakan ikut Tuhan itu sulit ya, susah ya, itu salah. Karena kita belum menemukan hatinya Tuhan. Miliki hatinya Tuhan, maka kita bisa melakukan apa semua kehendak Allah. Puji Tuhan. Saya tutup. Ini saya undang pemusik. Tuhan, bentuklah hati ini. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kuserahkan hatiku. Tuhan, kuserahkan hatiku. Semua ku berikan kepadamu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkanmu. Agar aku menyenangkanmu. 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 Hatinya Tuhan, karena Allah sudah memberikan hatinya kepada kita, sehingga kita hari ini menerimanya. Hati yang baru Allah sudah berikan kepada hidup kita. Hari ini tindakan kita hanyalah menerimanya, menerima hati yang baru itu yang diberikan oleh Allah. Maka kita akan memiliki hati Bapa. Kita akan memiliki hatinya Tuhan. Kita akan memiliki hati yang sabar, hati yang penuh kasih, hati yang belas kasihan, hati yang rendah hati, hati yang mengampuni. Itulah hatinya Allah. Saudara tidak akan pernah bisa menemukan hatinya Tuhan apabila kalau saudara tidak pernah memiliki, tidak pernah mau memiliki hati seperti Tuhan. Kau sampai kapanpun tidak akan pernah menemukan hatinya. Ayo, miliki hati seperti Tuhan.
Miliki hati seperti Tuhan, maka kau memiliki hatinya Bapa. Ketika hati Bapa kau miliki, hidupmu akan di dalam keadaan sesuai dengan ketetapannya Allah. Kau akan mendapatkan hikmat. Hikmat Tuhan melebihi dari segalanya. Firman Tuhan katakan hikmat adalah harta yang lebih dari kekayaan. Raja Salomo hanya meminta hikmat dan dia menjadi seorang raja yang melebihi, menjadi raja yang kaya dari seluruh raja yang pernah ada di segala zaman. Hidup di dalam ketetapan Tuhan, engkau akan diberikan hikmat jalan keluar apapun permasalahan hidupmu. Kau akan tetap bisa hidup karena ada ketetapan Allah di dalam hidup kita. Hamba berhenti berbicara Tuhan. Roh Kudus jangan pernah berhenti berbicara kepada kami semua di tempat ini. Biarlah kami memiliki hati yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk bisa melewati segala persoalan ini. Karena persoalan-persoalan hidup kami percaya Tuhan tidak pernah terlambat menolong kami. Waktu Tuhan selalu pas pada waktunya. Oleh sebab itu hari ini kami mau semakin percaya, semakin tertanam di dalam kepadamu Tuhan, di dalam hatimu Yesus. Bahwa kami semua yang hadir di tempat ini, setiap nama-nama yang hadir di tempat ini ada di dalam hatimu Bapa. Sehingga kami tidak pernah dibuang, kami tidak pernah terhilang di dalam hatimu Tuhan. Untuk itulah kami mau menyenangkan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mulai hari ini kami mau menyenangkan hatimu Tuhan Yesus. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduan. Amin. Makasih Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu Tuhan. Hanya itu kerinduan kami. Yes, haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan kami. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerindu. Dengan pujian sorak-sorai bagi Tuhan Bapak Ibu. Kami mengucap syukur Tuhan jika hamba-Mu Pastor Jeffrey Abraham yang telah senantiasa ada bersama kami setiap bulan ya Tuhan, boleh memberkati dengan firman yang Tuhan titipkan bagi dia Tuhan. Berkati bersama ibu, bersama anak, segala usaha, pelayanan, pekerjaan, usahanya diberkati Tuhan. Senantiasa seturut kehendak-Mu Bapa di kehidupan mereka. Sebentar, karena semua pujian kudus Tuhan berkati, kami percaya Tuhan kami tinggal Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Sekarang boleh kita bekerja khusus hari ini. Oleh kuasa Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidup. Ku menjadi ciptaan baru, ku menjadi oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kuasa
kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa. Kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku menjadi ciptaan baru, jadi ciptaan oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa dan di tangan Bapak Ibu ada hosting dan ada firman Tuhan. Kalau di tangan saya ada Mazmur 23 ayat 4a berkata demikian, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Esok hari Bapak Ibu, harusnya hari saya di Kalimantan, tapi karena saya tidak enak dengan Pastor Jeffrey Abraham, 2 kali beliau melayani Tuhan tidak pernah ada. Jadi saya bilang ke teman saya hari jemput, ya, saya bilang hari ini saya di Jakarta dulu, besok pagi saya ke Balikpapan, lalu ke IKN, lalu ke Tanah Tidung, Kaltara. Bapak Ibu doakan. Saya ini baru kedua kali saya di Tanah Kalimantan. Saya belum pernah ke Kaltim, saya belum pernah ke Kaltara. Karena melihat bahwa salah banyak jiwa-jiwa untuk kita layani. Karena seperti saya pernah bilang pada 2 bulan lalu, bahwa kita akan diberikan sebuah tempat di IKN, ya, untuk gereja. Karena saya mau survei di sana, jadi doakan esok hari saya terbang ke sana. Tapi hari Minggu depan saya di Jakarta. Jadi setiap tanggal Minggu saya akan keluar kota, tapi Minggu balik ke Jakarta karena saya tahu panggilan saya berat, pengembalaan. Tapi gereja ini harus tetap berjalan. Jadi bagi saya, seperti saya bilang ini, kalau kita tinggal dalam Tuhan itu tentunya Tuhan yang menjadi tuntunan kita. Amin. Jadi kalau saya terus Tuhan bawa ke sana, artinya saya cuma menjadikan Tuhan sebagai kompas kita. Amin. Kalau Tuhan kompas, mau coba bunuh diri pun nggak bakal pernah bisa. Mau nancep di leher tuh bisa, nggak bakal pernah bisa. Kenapa? Karena Tuhan punya tujuan. Karena kita mau dipakai Tuhan luar biasa. Maka tema bulan ini adalah menemukan hatinya Tuhan. Jangan sampai ini Bapak Ibu, Tuhan, aku melakukan mujizat demi nama-Mu Tuhan. Aku menumpang tangan demi nama-Mu Tuhan. Aku bilang apa? Kenyah kau buat kejahatan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan hatinya Tuhan. Kita kenal Tuhan, tapi kita ingin juga Tuhan kenal kita. Sama-sama kita berdiri ya Bang. Siang Bapak kita berdiri. Selalu akan saya katakan kita sepakat, karena doa sepakat mendatangkan berkat, mendatangkan kuasa. Sama-sama dengan iman, sama-sama saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam karena tombak di atas kayu salib yang kau pecah-pecahkan bagiku hari ini. Aku tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam aku. Aku percaya oleh karena kuasa tubuh Yesus Kristus, tubuhku sehat sempurna, diberkati Tuhan, tidak masuk rumah sakit. Saat organ tubuhku yang merusak, Tuhan gantikan dengan organ tubuh yang baru. Hari aku percaya pekerjaanku, pelayananku, keluargaku diberkati Tuhan. Kami percaya, kami boleh melihat di hari ini, di bulan baru ini, berkat-berkat Tuhan tersedia di hadapanku. Seperti janjimu, Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Penuh pelimpah berkat Tuhan hari ini dalam kehidupan kami. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, ialah roti yang turun dari surga, ialah tubuh Yesus Kristus. Sama-sama kita makan tubuh Tuhan hari Bapak Ibu. Terima kasih Yesus. Dan sudah mengucap syukur akan tubuh Tuhan, dan sama-sama beriman angkat darah Yesus atas kepala kita. Sepakat dengan saya dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah dari atas kayu salib. Aku percaya hari ini dosaku diampuni Tuhan, ditahirkan Tuhan, jadi baru, segambar, serupa dengan gambar Allah. Dalam Kristus akulah ciptaan baru,
yang lama telah berlalu. Dalam Kristus akulah kebenaran. Aku percaya hari ini segala penyakitku telah Tuhan pulihkan, sembuhkan. Keluargaku telah Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya aku diangkat naik oleh Tuhan seperti yang Kau berikan bagi kami. Pialaku penuh berlimpah. November ini, akhir tahun ini, kami percaya mengakhirinya dengan keberhasilan, kesuksesan dari tangan Tuhan. Aku percaya hari segala kuasa yang bukan daripada Tuhan, aku patahkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya ilah darah Yesus Kristus. Sama-sama kita minum darah Yesus Bapak Ibu. Mereka syukur bersama Tuhan sehat. Kami mengucap syukur. Menas pujian kami hanya bagi Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami terima janji-Mu. Kami terima kasih-Mu Tuhan. Oh, ramalalaya ramalalama. Kemuliaan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan lebih dari hidup kami. Lebih dari hidup. Bawa lidahku Tuhan. Bawa lidah memuji Kau, memuji Engkau. Kemurahan-Mu, kemurahan lebih daripada hidup, lebih sungguh lagi kemurahan-Mu. Oh, kemurahan. Kami minta belas kasihan turun atas kami siang hari Tuhan. Lebih daripada hidup kami, hidup berbelas kasihan seperti Engkau ya Tuhan. Kemurahan lebih daripada hidup, lebih dari bawa lidahku memuji-Mu. Bawa lidah memuji Kau Tuhan, memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari. Kami mau bersepakat doa siang hari Tuhan. Seperti janji-Mu Yohanes 15 ayat 7 berkata, jika Engkau tinggal dalam Aku dan firman-Mu tinggal dalam kamu, mintalah akan menerimanya. Kami telah menerima firman-Mu, kami menerima hati-Mu Tuhan. Kami menerima hati-Mu yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kau menjanjikan kami punya hati yang baru, hati yang dipenuhi, dipuaskan oleh firman, hati yang senantiasa diurapi oleh Roh Allah, sehingga kehidupan kami terus berbuah dan berubah oleh karena Tuhan. Kami berdoa Tuhan hari ini, ya kan, di sisa tahun ini Tuhan, November dan Desember Tuhan, kami boleh melihat setiap harinya pekerjaan Tuhan terus terjadi di kehidupan kami, sehingga iman kami terus bertumbuh Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu Living God Ministry Tuhan, senantiasa perkenalan bersama kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga Tuhan hari ini. Berkali keluarga pacar Jeffrey Abraham bersama ibu Tuhan diurapi, diberkati Tuhan. Kami percaya bersama keluarga, anak-anak mereka, orang tua mereka diurapi Tuhan. Kami percaya untuk usahanya diperluas, diperlebar Tuhan, kapasitas mereka Tuhan. Dan nama Tuhan bermuliakan. Berkati Tuhan juga keluarga Pak Yosef Tuhan hari ini yang tidak bersama-sama kami, ada Judo, Yukio, dan Dr. Fides berkat urapi Tuhan, sehingga tahap 3 Judo ujian hari Tuhan, Tuhan berikan kelulusan, sehingga minggu depan tahap 4 Tuhan, sehingga boleh mulai tahap ini Tuhan, Allah penentuan, di mana dia disumpah dokter Tuhan, tolong dia dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga keluarga Pak Juve,
Baby, Tama, dan Buneta Tuhan yang tidak bersama-sama hari Tuhan, diurapi Tuhan, dilingkupi oleh kasih Tuhan, sehingga minggu depan Tuhan boleh hadir bersama-sama kami. Juga saudara kami Eci, Tuhan tolong di dalam kesesakannya Tuhan, Tuhan terus hiburkan dia. Ketika dia tidak percaya Tuhan, Tuhan terus tunjukkan siapa Engkau Tuhan, sehingga dia sungguh-sungguh boleh bertobat dalam nama Tuhan. Kehidupan itu boleh mempercayai Tuhan sungguh-sungguh. Diberkati sehingga November rumahnya lunas, hutang-hutang lunas dalam nama Tuhan Yesus. Berikan jalan keluar setiap masalah dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan setiap kami yang sakit Tuhan pulihkan. Juga bersyukur hari ini Tuhan bahwa mulai esok hari adikku Dr. Gini Tuhan telah Tuhan promosi menjadi seorang asisten direktur rumah sakit Husada Tuhan. Itu janjimu, bahkan janjimu Tuhan genapi di kehidupan dia Tuhan. Berdoa sungguh sehingga hari itu akan boleh melihat kemuliaan Tuhan demi kemuliaan Tuhan setiap hari ada bersama kami. Sebentar Tuhan, kami akan zabah, mengupayakan, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan seperti pesta. Bukan sama besar Tuhan, tapi bagaimana kami memberikan ucapan syukur kami untuk Tuhan. Seperti kata Alkitab katakan, tidak baik orang kepada Tuhan dengan tangan hampa. Sebentar kami akan memberikan terbaik nama Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama kita katakan. Sambil kembali, kami berikan terbaik untuk hari ini. Desember Natal tanggal 21. Seperti biasa saya katakan bahwa kita tidak merayakan Natal, pesta-pestaan, enggak. Tahun lalu kita memberikan berkat untuk orang-orang yang susah. Tapi selama 1 tahun saya review bahwa ternyata jemaat kita masih susah. Jadi fokus kami tahun ini adalah memberkati jemaat-jemaat kita. Karena saya pada 1 tahun kebelakang ini bahwa masih banyak jemaat yang belum berkecukupan. Ya. Saya bilang ada saya waktu minggu lalu, coba telepon jangan nggak punya beras. Kata benar, ada saya kontak jemaat sini, lagi apa yang di Indomaret, lagi cari beras sudah. Jadi betul kata Pastor Gini tadi, butuh kepekaan roh, ya sebagai pemimpin, sehingga kita bisa tahu mana kebutuhan jemaat itu yang penting apa. Doakan terus, saya bilang itu, doakan saya supaya saya diberkat Tuhan, sehingga kalau saya diberkat Tuhan, gereja ini pun menjadi berkat untuk banyak orang. Tanggal 21 kita berbagi berkat untuk jemaat-jemaat yang susah. Di Bapak Ibu yang belum berjemaat silakan berjemaat, sehingga saya bisa kunjungi, saudara. Kalau yang tidak berjemaat, maaf Bapak Ibu, saya fokusnya kepada jemaat dulu. Kalau jemaat saya tentu dipelihara dengan Tuhan sungguh-sungguh, sehingga mereka pun tidak minta-minta pada orang lain. Amin. Tanggal 21 kita akan ibadah, tentunya tidak di gereja, ya kita akan terus ke bawah, ke lapangan, ke jalan Bapak Ibu, supaya apa? Sehingga orang-orang di mana kita berada boleh melihat ada kasih Tuhan untuk mereka semuanya. Amin. Doakan saya juga esok hari saya terbang ke Balikpapan, lalu ke Samarinda 2 jam naik tol rencananya, lalu ke IKN, dari IKN balik ke Balikpapan, terbang ke Tarakan, nyebrang bot untuk ke Tanah Tidung. Tanah Tidung pun gak ada gereja, jadi doakan supaya ada gereja di sana. Ya, karena saya baru kontak-kontak beberapa hamba Tuhan di Kaltara susah gereja. Nanti kalau Bapak Ibu terbeban sama-sama dengan saya, ayo silakan. Supaya gereja ini bukan hanya di Jakarta, kita punya pospay Pastor di Solo, ya. Kita juga baru lobby tempat di Pekalongan,
Kadang request mereka, bukan kita pengen. Sih kalau tempat-tempat yang tidak pernah difokus pada gereja-gereja besar, kita akan masuk. Minimal ada orang bertobat nama Tuhan bermulia. Amin. Yuk, sama-sama kita berhadapan Tuhan siang hari ini. Kami puji kebesaran-Mu Tuhan, ajar kami memuji besar, ajar Kau Tuhan, ajaib. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Mari bersungguh lagi, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran, oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib. Mari bersungguh untuk Tuhan sehari, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran, ajaib Kau Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan hari ini. Kami serahkan November dalam tangan Tuhan. Ada berkat Tuhan tersedia bagi setiap kehidupan kami, baik pelayanan kami, pekerjaan kami, usaha kami, studi kami, keluarga kami. Dalam hatinya Tuhan, apa yang dalam hatinya Tuhan masih kami percaya. Tuhan perhatikan kehidupan kami secara detail Tuhan. Sebab Kau katakan kami adalah biji bunga Allah. Kami percaya Tuhan, kami sehat sempurna, tidak masuk rumah sakit, tidak depresi, selalu sukacita, damai sejahtera Allah bersama kami senantiasa setiap hari ya Tuhan. Berdoa keluarga-keluarga diberkat Tuhan. Ada berkat-berkat Tuhan jasmani rohani setiap hari baru bagi mereka Tuhan. Setiap pekerjaan kami adalah pekerjaan yang diberkati Tuhan. Kami tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kami tidak mencuri hak orang-orang lain. Usaha kami pun diberkati Tuhan. Setiap hubungan kami diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak berbohong dalam curang dalam usaha Tuhan. Kami percaya apa yang kami kerjakan diberkati senantiasa. Pelayan kami pun tidak mencuri kemuliaan Allah. Kami percaya pelayan kami tulus dan serius untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan urus kehidupan gereja ini dengan baik Tuhan. Kami letakkan dalam tangan Tuhan hari ini setiap masalah kami Tuhan yang bisa Tuhan sembuhkan. Kami percaya hari Tuhan setiap penyakit yang dalam tubuh kami. Kami terima darah dan tubuh Tuhan. Kami terima firman-Mu. Kita berkata disampaikan firman-Nya dan di semua mereka. Dan lupa kabar yang kubur. Kami percaya sepanjang minggu ini dan sepanjang bulan ini kami boleh kasih Tuhan senantiasa ada bersama kami. Kami boleh melihat orang-orang tua kami Tuhan yang ada bersama-sama diberkati Tuhan. Kami boleh melihat anak-anak kami pun, anak-anak yang pandai cerdas, tidak boleh lupa, senantiasa punya masalah indah bersama dengan Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan senantiasa kehidupan kami setiap harinya ada hidangan tersedia, tidak pernah terlantar apapun juga. Aku berdoa Tuhan esok hari aku melangkah Kalimantan Timur Tuhan, Balikpapan, Samarinda, IKM sampai Tanah Tinung, Kaltara, Tuhan tolong hamba-Mu Tuhan, sehingga pulang minggu depan ke Jakarta untuk kembali mengembalakan setiap umat-umat-Mu yang Kau percaya bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh mengembalakan dengan baik dan benar Tuhan. Kami percaya gereja-Mu tidak akan pernah terlantar, sebab kami tahu ada Allah di pihak kami. Kami pulang,
Kami siap terima berkat Tuhan. Bapak Ibu, mari buka kemudahan Tuhan. Angkat kedua kemudahan Tuhan dan terima berkat dari Allah Bapa di sorga sehari. Pulang dan terima berkat dalam berang Alisak Alayak. Cinta manis seberat Tuhan Yesus Kristus. Banyak yang manis, yang intim, yang erat, yang bersama dengan Roh Kudus menjadi kita naik dan bukan turun, menjadi kepala dan menekor